Medio. Stigma bahwa ya tapi kan kalau misalkan ibunya sibuk terus yang ngurusan anak siapa gitu. Sebetulnya tantangan terbesar itu gitu. Kita sebagai perempuan kita di rumah juga dibilang cuman di rumah aja. Kita kerja juga dibilang, tapi kalau kerja nggak ngurus anak. Kalau misalkan memang kita mau succeed gitu ya, kita harus ya mungkin menutup kuping ya gitu ya. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo Sobat Medio, kembali lagi bareng aku Risti dan juga Ellen di sini. Oke, nah di episode Obsesif Leto kali ini, di segmen Leto kita akan menggali perspektif leader tentang pengalaman kepemimpinan dalam tim dan inovasi bisnis dengan learn by listen, empower by encourage, dan juga develop by delegate. Nah, teman obsesif dan Sobat Medio semuanya, pada episode Leto kali ini pastinya spesial seperti minggu-minggu lainnya. Tapi kali ini lebih spesial lagi karena kita akan ngobrol sama seorang leader dan juga seniman di tanah air yang punya art space paling hype di Jakarta nih sekarang. Nah, Siapa udah tuh? hadir di sini sama kita Mbak Tita Jumario, Hai. founder dan CEO Ganara Art. Welcome to welcome Leto Mbak. Obsesif. Thank you for coming. Thank you for coming. Mungkin Sobat Media udah ada yang ikut poetry class-nya. Lukis-lukis Ikut-ikut sih. art class-nya dari Ganara. Iya. Kita juga FOMO nih. belum ini. Nah, Mbak Tita apa kabarnya hari ini? Baik. Thank you for coming here. Thank you so much for having me. Oke, nah mungkin Mbak Tita buat teman-teman yang penasaran siapa sih sebenarnya yang dibalik Ganara Art ini? Nah kita pengen tahu lebih banyak sih mungkin sedikit tentang background Mbak Titanya juga. Kemudian kenapa sih Ganara Art ini bisa terbentuk Oke. sampai saat ini? Oke, mungkin aku ceritanya agak ini ya, agak mundur sedikit. Yes. Jadi aku kebetulan lulusan dari ITB Seni Rupa, ambilnya studio lukis. Nah, jadi memang latar belakang membuat Ganara itu sebetulnya Ganara ini dibangun bersama dengan suami saya, Ranald Indra. Kebetulan Mas Ranald sendiri memang dari ITB Seni Rupa juga, ketemunya juga di kampus gitu. Tapi ngambilnya Kria Tekstil. Tapi sesudah lulus beliau mengambil Magister Manajemen. Nah, aku pun juga sebetulnya setelah lulus langsung kuliah ya. Jadi maksudnya setelah lulus kuliah langsung pameran. Jadi pameran tunggal, sempat pameran di luar negeri juga dan lain sebagainya. Tapi sesudah menikah aku karir senimannya agak mundur ke belakang dan aku jadi full hands on memegang anak-anak. Nah, tetapi memang kita melihat ada sebuah gap ya gitu waktu itu. Jadi kebetulan pada saat kita sudah mempunyai 3 anak, laki-laki semua, Gadran, Alagra, Ralanggana, kita sempat ada pengalaman yang membawa mereka untuk ya jalan-jalan lah gitu ya. Kita diundang ada kegiatan di luar di semacam indoor playground gitu dan kita melihat mereka tuh sesudah itu tuh kayak kondisinya kurang sehat ya karena mungkin di situ kan tertutup ruangannya dan lain sebagainya. Jadi indoor dan memang waktu itu kan tahun 2013 ya, 2013 yang memang tentu kita belum mengenal yang namanya COVID ya waktu itu. Jadi ya udah semuanya kan main dengan sukacita ya. Jadi kayaknya juga tidak membatasi kalau misalnya memang lagi ada yang kurang fit atau gimana. Jadi tetap main bersama. Nah dan kebetulan memang karena kita berdua sangat-sangat berkesenian ya gitu. Jadi kita berpikir sebetulnya gimana ya caranya kita di Jakarta kok nggak ada ya wadah yang memang anak-anak tuh bisa eksplorasi seni gitu ya, tapi bukan cuman gambar-gambar aja, tapi bahkan bisa belajar memasak sederhana, bisa art and craft, bisa dengar storytelling dan lain sebagainya. Akhirnya kita sepakat di bulan Juni 2013, yuk kita coba bikin Ganara. Wah langsung nih. Ya, jadi kayak sebetulnya kan intinya kalau misalnya kita mau mengembangkan sebuah bisnis tuh kita memberikan solusi untuk suatu permasalahan. Pada saat itu permasalahan pribadi ya, gitu kayak, aduh pengen bawa anak-anak ke tempat yang lebih menyenangkan gimana ya, gitu bikin gitu. Nah jadi pada saat itu kita bikin Ganara. Kebetulan Ganara itu memang singkatan dari nama 3 putra kita, Gadran, Alagra, Ralanggana. Anak-anaknya udah gede-gede ya sekarang. Nah, tapi setelah setahun berjalan kita baru tahu kalau ternyata Ganara itu bahasa Spanyol, artinya I will win, saya pasti menang gitu. Jadi ya itu kan kayak doa ya. Gitu. Nah, dan kita merasa bahwa ini memang menjadi kesempatan untuk kita bisa membuat sebuah perubahan nih gitu. Maksudnya mulai dari yang kecil dulu deh, kita bikin kelas-kelas untuk anak-anak, lama-lama kita bikin kelas untuk dewasa juga. Nah, karena memang mungkin ini balik lagi gitu ya dari
keluarga juga ya, dukungan keluarga. Jadi karena memang kebetulan almarhum bapak adalah seorang seniman, jadi fotografer seni dan memang juga pemusik gitu ya. Jadi ya semuanya lah gitu. Jadi adikku juga pemusik. Nah dari umur 4 tahun, mungkin kalau misalkan anak-anak lain gitu ya umur 4 tahun gambar-gambar di tembok gitu kan, pasti orang tuanya marah-marah ya gitu. Nah tapi waktu itu almarhum bapak malah namanya Pak Jumario Mamuhni, dan bapak malah kayak merhatiin gambarnya satu-satu gitu, terus kayak oh gambar yang ini bagus banget Tita, oh gambar yang ini bagus gitu, terus langsung lihat aku ingat banget umur 4, terus bapak bilang gitu, kamu gambarnya bagus sekali, nanti kamu gedenya harus jadi seniman ya gitu. Nah jadi kalau anak-anak lain mungkin pengen jadi tentara atau dokter atau insinyur, kalau saya enggak, saya pengen jadi seniman gitu. Nah jadi setelah itu bukan hanya diberikan arahan, tetapi juga disupport dengan jadi bapak sendiri yang mencari guru-guru les waktu itu. Saat itu. Jadi ada seniman nih yang bisa ngajarin anak saya gambar binatang. Jadi spesifik gambar binatang tuh selama setahun gitu. Udah ceritanya lulus gitu. Oh, kamu udah bagus nih gambarnya, nanti kita ganti guru lain ya. Itu dari umur 5 tahun. Jadi selama bertahun-tahun itu eksplorasi. Sampai akhirnya waktu umur 16 aku dari umur 12 bahkan aku udah nemenin bapak ke pameran-pameran gitu. Jadi udah dikasih tahu caranya ya kalau misalnya mau bikin pameran seperti apa gitu. Maksudnya bikin portfolio tuh caranya seperti apa gitu. Nah, jadi dan 12 tahun umur 12. Jadi pernah, ini mungkin agak setelah aku pikir-pikir sepertinya agak lebay ya waktu itu bapak. Jadi waktu umur 12 aku pernah dibawa ke rumah seorang seniman dari Bandung. Dia seniman yang memang terkenal banget ya di Indonesia, namanya Jehan Sukmantoro. Nah, Jehan ini tuh lukisannya figur-figur perempuan yang matanya tuh hitam gitu. Jadi mungkin kalau pernah lihat itu mahal banget lukisannya. Nah, bapak itu teman deketnya Om Jehan ini, dari Om Jehan tuh masih bener-bener tinggal di gang. Jadi dulu tuh ngelukisnya jualannya tuh belum terlalu mahal. Sampai akhirnya waktu itu pas umur 12 kita main nih ke rumahnya Om Jehan yang baru di daerah Hegar Manah atau aku agak lupa ya di mana. Terus sambil ngerangkul aku gitu, terus bapak bilang gitu, kamu tahu nggak Tita, Om Jehan ini beli rumah ini tuh jual berapa lukisan gitu. Berapa, aku tanya. Cuman jual 2 lukisan bisa mungkin lebay ya. Tapi kan aku sebagai anak umur 12, wah cuan banget nih kalau jadi seniman. Nah jadi waktu itu aku langsung jadi di kepala aku langsung ini profesi. Nah jadi kalau misalkan kayak sampai gede, bahkan waktu kuliah ketemu sama anak-anak, mohon maaf yang di sini anak-anak teknik ya, ketemu sama anak teknik, terus kayak yang tapi kan lo kuliahnya gambar-gambar aja gitu. Itu tetap aja dalam ya karena aku dari kecil udah dikasih tahu dan udah lihat ya secara secara in reality this is how it works gitu, dan ini memang profesi. Jadi kayak aku nggak pernah merasa, maksudnya ini adalah sesuatu yang harus yang pemahaman aku emang harusnya semua orang tahu dong kalau ini profesi gitu. Dan kita tuh bisa dibilang entrepreneur seniman itu, karena kita harus mendisiplinkan diri kan gitu untuk kayak ngumpulin karya, terus pameran dan lain sebagainya gitu. Nah aku bahkan dulu mencatat gitu, pokoknya kata bapak kalau mau pameran itu harus hubungin wartawan untuk pas opening gitu, untuk ngeliput, terus habis itu harus bikin bisa dipasang sehingga betul-betul menarik gitu. Itu kan belajar ya, itu kan sebetulnya ilmu ya. Tapi kan itu memang ilmu ya gitu. Nah, lalu pada saat aku sudah akhirnya punya kesempatan untuk ini ya, maksudnya untuk berkarya, untuk pameran dan lain sebagainya, akhirnya aku dapat kesempatan juga untuk sempat bekerja di sekolah internasional menjadi guru lukis gitu. Nah jadi mungkin kalau orang-orang maksudnya di luar sana ini kan semua teman-teman mungkin masih menentukan ya gitu. Passionnya apa ya gitu. Masih labil. Masih labil. Nah aku cukup beruntung karena aku menemukan 2 passion yang sama kuatnya gitu, menjadi seniman dan menjadi guru.
Nah, jadi pada saat aku jadi guru di sekolah internasional ini, aku bikin kurikulum dan aku berinteraksi langsung dengan murid-murid dari umur 2 tahun sampai 12 tahun waktu itu. Aku melihat ada passion yang ya ignite ya waktu itu. Jadi oh ternyata pada saat mereka diajarkan tentang warna, diajarkan tentang bentuk, itu mereka langsung paham dan itu mereka aplikasikan gitu. Jadi mereka ingat gitu, membantu bicara juga segala macam. Jadi kayak oh ini nih sesuatu yang berarti bisa membuat perubahan nih gitu. Nah setelah beberapa tahun aku di situ, kita berdua, aku dan Mas Ranald membuat Ganara, dan memang dari pertama kali kita membuat Ganara 2013 sampai sekarang kan memang sudah cukup panjang ya perjalanannya. Tahun ini kita 10 tahun, 1 dekade gitu. Udah di mana-mana. Udah banyak cabangnya. Alhamdulillah. Nah tapi memang aku melihat perbedaannya sih cukup lumayan signifikan. Jadi waktu pertama kita buka itu gurunya hanya 2 gitu, aku dan 1 guru lagi, lalu tambah 1 guru lagi di beberapa bulan kemudian gitu ya. Dan dulu adminnya aku Min sampai 2015 jadi admin iya sampai 2015 2 tahun aku jadi admin. Nah, lalu yang aku lihat waktu itu aku masih maksudnya masih guru-guru yang bekerja tuh memang masih yang ya maksudnya teman dekat atau lingkungan maksudnya kayak ini ya maksudnya yang masih dekat sama kita gitu ya. Latar belakangnya kebanyakan memang guru gitu ya, maksudnya pendidikan gitu, ada juga yang dari kriya gitu. Nah tapi mulai 2014-2015 kan kita sudah mulai open application nih karena udah mulai banyak ya yang ikut, kayaknya nih bisa nih nambah tim gitu. Yang aku lihat yang daftar adalah anak-anak seni rupa dan desain yang sebetulnya mereka ternyata memang tidak ingin meninggalkan kreativitasnya mereka dengan join di agency. Kan gini, jadi ternyata pilihan karir, dan itu tuh kita baru sadari pada saat itu ya, pilihan karir dari si calon guru-guru kita ini yang memang anak-anak seni rupa dan desain, anak-anak kreatif ini adalah hanya 2, bertahan menjadi seniman atau desainer dengan ya udah modal sendiri ya gitu, cat beli sendiri ya gitu, terus kalau mau pameran bayar sendiri ya. Kalau dulu aku pinjem mama aku pinjem nanti aku balikin kalau udah kejual. Nah tapi kan nggak semuanya punya privilege seperti itu gitu. Nah yang kedua adalah ya kalau misalnya memang karena emang ada background kreatif gitu, ya berarti masuk agensi. Nah tapi kalau masuk agensi resikonya adalah memang ya dia akan bekerja full, kemungkinan besar overtime-nya bisa sampai tengah malam dan lain sebagainya. Kemungkinan passion dia untuk berkarya dan mendesain itu tidak akan dilanjutkan. Jadi kan itu berarti kan putus ya. Jadi maksudnya cycle-nya nih yang tadinya dia memang berkarya, dia mendesain segala macam, nggak akan punya waktu ya gitu karena memang sudah full kerja. Tapi di sisi lain kalau dia full ini tidak terjamin juga kan gitu. Maksudnya kalau misalnya memang karyanya ada yang belum kejual dan sebagainya. Nah Ganara itu memberikan alternatif. Jadi mereka bisa bekerja kan dengan jam kerja seperti kita ya gitu, maksudnya sehari 8 jam dan sebagainya, memberikan ilmu-ilmunya ke orang lain, ke anak-anak, ke peserta lain gitu ya, maksudnya ke anak-anak remaja dan dewasa, tetapi di waktu luangnya atau pada saat mereka libur mereka bisa berkarya di Ganara dan mereka bisa pameran, jadi kita dorong gitu maksudnya. Jadi bisa ada kesempatan, ada kesempatan untuk pameran. Ada, ya, kita mereka. bahkan sampai kita sekarang punya staff ya Art LO namanya. Jadi kan LO biasa, ini Art LO gitu, yang memang membantu itu mereka kayak kita memberikan privilege juga. Jadi setelah mereka periode berapa lama kerja di kita, mereka dapat free activity gitu. Nah jadi merekanya pun juga maksudnya mimpi besar Ganara Art for Everyone itu tuh harusnya emang untuk bahkan semua staff-staff kita juga gitu kan. Nah jadi memang yang kita lihat perbedaannya adalah ya tentu saja semua mengalami ini ya pivot pada saat pandemi gitu ya. Jadi sampai 2019 itu kita masih bentuknya memang masih event, terus habis itu kursus ya gitu. Jadi kelas courses, workshop gitu yang dengan harga-harga yang memang ya seperti as mungkin tahu ya kalau misalnya kelas art 2 jam ya kisaran harganya berapa ratus ribu dan lain sebagainya, apalagi di Jakarta gitu. Nah lalu pas pandemi kita full online, kita kebetulan menjalankan beberapa program CSR di yayasan kita ada yayasan juga selain PT. Nah yayasan Ganara Mari Berbagi Seni ini
menjalankan program online bersama Walt Disney Company, bersama USAID, bersama Facebook pada saat pandemi. Jadi semuanya full online. Nah, waktu kembali pelan-pelan menjadi offline, kita melihat bahwa sebetulnya ada perbedaan nih di masyarakat gitu. Jadi kok orang-orang sekarang pengen ya nyoba seni gitu. Maksudnya lebih animonya itu lebih tinggi gitu. Nah, waktu 2022 di bulan Maret kalau nggak salah, terus aku ngobrol sama tim gitu, kita coba yuk satu jargon baru nih, art healing. Nah, jadi gimana caranya supaya semua bisa datang dan bisa heal through art gitu. Nah, itu dengan masuk instalasi, bikin keramik dan lain sebagainya, itu laku banget gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita mencoba melihat kebutuhan di luar sana kan gitu. Nah, ini yang pivot lagi nih Ganaranya. Jadi sekarang perbedaannya adalah semakin banyak orang yang jadi bisa melakukan dan berkegiatan seni gitu seperti itu. Nah, tapi pada saat yang bersamaan juga kita terus menjalankan program-program pelatihan, program sosial gitu, dan memang karena kita yakin seni ini memang sangat kuat ya ininya ya, maksudnya sangat kuat hubungannya dengan pembentukan karakter gitu, terutama mendorong empati gitu, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif gitu. Nah, ini pelatihan-pelatihan yang yayasan kita, Yayasan Ganara Berbagi Seni menjalankan sejak dari tahun 2014-2015 sampai sekarang. Kita sudah berjalan ke pelosok pulau di Maluku untuk mengajarkan bagaimana mengajar kreatif ke guru-guru PAUD dan TK di situ sekitar 8 pulau. Mungkin sekarang udah 1.100-an guru ya yang kita pegang dan ribuan anak ya. Lalu kita menjalankan kemampuan berpikir kritis, inklusi sosial, keberagaman, kesetaraan gender dan empati itu ke SMA-SMA di sekitar 9 provinsi di Indonesia. Melalui seni ya Mbak? Melalui seni. Jadi semua kegiatannya itu pakai seni. Jadi kita bisa, soalnya seni itu mencairkan suasana. Ya. Jadi kayak kita tuh, aku udah nggak percaya lagi sih kalau misalkan mau nembus ya gitu ke, apalagi anak-anak zaman sekarang, terus kita pakai PPT. Kayaknya jangan. Slideshow. Jangan ya. Nah, jadi memang harus experiential gitu. Nah, jadi yang kita lihat, oh ini nih ada dorongan yang kuat, apalagi ini yang tidak bisa dipungkiri gitu. Indonesia itu sangat kreatif. Maksudnya bangsa yang sangat kreatif gitu. Nah, jadi setiap kita melakukan ini, responnya selalu di masyarakat luas gitu. Mereka tuh maksudnya di peserta-peserta kita mau di berbagai kota di Indonesia, tetap aja responnya tuh sangat antusias gitu. Kayak kita pernah mau masuk ke satu sekolah yang memang, karena kan itu masuknya menyasar ke sekolah-sekolah yang memang tidak mempunyai guru seni budaya. Jadi kita menggantikan kan nih fasilitatornya. Terus kita bawa bahan-bahan juga karena disponsorin kan oleh lembaga donor. Nah, itu kepala sekolahnya bahkan sampai kayak yang iya nggak apa-apa, tapi nanti dapat chatnya kan gitu. Karena anak-anak kan nggak, maksudnya sekolahnya nggak punya gitu. Nah, jadi kita melihat kayak ini nih potensi nih gitu, kita bisa merubah Indonesia nih dengan seni gitu. Nah, kalau dari aku sih sebetulnya merasa memang ini kesempatan untuk kita bisa jadi lebih paham juga gitu. Oke, setelah ini apa yang harus dilakukan sehingga bisa menjadikan seni itu lebih penting lagi gitu di Indonesia. Berarti memang perjalanannya luar biasa juga ya, dari yang seni individu ternyata ada passionate juga untuk ngajar karena berdampak ke banyak orang sampai akhirnya ada yayasan juga dan lain sebagainya. Iya, benar. It's a nice story. Mungkin tadi Mbak Tita nih udah sempat meng-highlight kalau misalkan seni itu bisa ngebangun empati, daya kreatif. Mungkin bisa diceritain nih Mbak, gimana sih seni itu bisa ngebangun karakter itu gitu? Oke, mungkin aku kasih contoh aja gitu ya. Jadi yang kita lakukan itu misalkan, ini pas kebetulan kita di depan kita nih ada meja gitu. Jadi misalkan di sini aku tadi ditemenin sama temanku, ada Asri di sebelah sana. Nggak kelihatan di kamera. Nah, kalau dari sudut pandang aku bisa melihat ada botol, tetapi aku tidak terlalu bisa melihat jelas di belakangnya itu ada apa. Aku cuma bisa lihat ada hijau-hijau. Tapi kalau dari Asri bisa lihat apa Sri ini? Pot tanaman gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita menaruh beberapa benda-benda di tengah meja. Nah, si fasilitator seni kita akan mendorong si peserta-peserta ini untuk anak-anak SMA ini untuk menggambar. Sesudah menggambar lalu diskusi.
Dan pertanyaan pemicunya adalah gambar siapa yang paling betul. Terus kan semua kayak, tapi gambar aku betul, tapi kan gambarnya gambarnya beda-beda, kenapa bisa betul? Terus mereka akan mengeluarkan, kira-kira menurut kalian kenapa gambarnya bisa? Beda perspektif. Perspektifnya beda. Nah begitu mereka udah keluar kata kunci itu, lalu kita mengembalikan kayak sekarang di dalam masyarakat gitu, isu-isu sosial yang ada di luar sana gitu, yang dekat dengan kalian gitu. Menurut kamu ada nggak perbedaan sudut pandang yang sebetulnya seperti ini dan gimana solusinya menurut kalian gitu? Karena mereka memahami kalau oh iya ini kan sebenarnya cuma beda sudut pandang aja ya. Itu sebetulnya kalau orang paham kalau misalnya angka 6, kalau kita berdiri di sini 6, kalau di sana 9, kan nggak akan berantem ya, karena sebenarnya cuma perbedaan sudut pandang gitu. Nah tapi itu bisa ke-trigger karena mereka gambar dulu kan. Nah pada saat mereka menggambar itu ada proses yang keluar gitu pada saat mengekspresikan diri yang membuat memang mereka tuh jadi lebih empati, lebih punya rasa dan karsa dan cipta gitu. Nah jadi dari kegiatan-kegiatan seperti itu sampai kita membuat modul yang bisa dijalankan di berbagai SMA. Jadi levelnya itu SMA SMK dan modul itu sekarang dipakai di seluruh Indonesia karena aku menjadi salah satu penulis kurikulum untuk panduan guru seni rupa level SMA. Jadi si modul-modul mempelajari tentang keberagaman, kesetaraan dan lain sebagainya itu kita masukin ke dalam kurikulum seni rupa di sekarang. Ini berlaku di semua sekolah? Iya, karena itu kurikulum wajib ya, Merdeka Belajar. Dari Merdeka Belajar ya berarti. Gitu. Udah sampai ke pemerintah juga. Iya, seperti itu. Nah, jadi caranya sih seperti itu. Nah, itu sebetulnya jadinya masuk ke dalam ini ya, maksudnya aku melihatnya ya itu bagian dari usaha Ganara gitu ya untuk menjadikan seni budaya itu lebih mudah diakses. Kalau itu kan udah pasti bisa diakses karena semua sekolah memang akhirnya memakai itu ya, maksudnya guru-guru memakai itu sebagai panduan gitu. Nah, tetapi bagaimana supaya bisa lebih dipahami oleh masyarakat? Nah, yang dilakukan oleh Ganara selain yang memang ini kan yang masuknya ke pemerintahan. Tapi secara komersil kita membuat instalasi-instalasi seni ya, mungkin si art spaces ini yang mudah diakses, secara harga sangat reasonable gitu. Bahkan kita kemarin bulan Maret kemarin itu kita buka di Makassar dan di sana pun juga rame gitu karena first time di luar first time yang full memang cabang kita ya gitu. Di luar Jakarta langsung di luar Pulau Jawa. Maksudnya kita karena targetnya memang dia akan menjadi hub kita Indonesia Timur nih si Makassar gitu. Nah tapi memang harganya tuh sangat terjangkau sehingga bahkan masyarakat luas di Makassar pun juga memang antusias ya gitu. Nah itu adalah cara yang menurut aku sangat efektif untuk menjadikan seni itu mudah dipahami dan mudah diakses oleh orang banyak. Nah, kalau misalkan untuk si Ganara sendiri karena memang sudah berjalan, kita melihatnya memang ini adalah kesempatan untuk bisa menjadikan seni ini jadi lebih banyak orang yang mengerti dan lebih banyak lagi seniman yang bisa ditampilkan dan dimengerti orang lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah diskusi dengan teman aku, dia kebetulan arsitek. Waktu itu tahun 2019 kita lagi ke pameran di Jogja, terus aku bilang gitu, ini orang-orang yang datang kan lo kenal ya, gue kenal gitu kayak gue tuh sebetulnya mimpinya, aku waktu itu bilang 2019 gue mimpinya nih beberapa tahun ke depan ini nggak jadi 4L lagi nih gitu. Maksud lo apa gitu? Ya jangan lo lagi yang datang. Yang datang harus orang yang benar-benar udah ngerti seni. Gitu. Kalau misalnya yang datang tetap orang-orang seni, tetap anak-anak yang memang maksudnya kebetulan kuliah di situ, minatnya emang di situ, memang pekerja seni atau pekerja kreatif gitu. Yang lingkarannya nggak akan meluas. Concernnya sama juga. Tapi berkutat di situ aja gitu. Nah, sedangkan makin banyak orang yang datang, maksudnya secara kita misalkan survei gitu ya, hampir semuanya bukan latar belakangnya seni. Hampir semua, kan kita sekarang tuh yang paling tinggi 70% tuh first jobber yang datang ke Ganara ya, customer kita. Jadi maksudnya range usianya 20 sampai 30 lah gitu ya. Terus tentu saja 80% perempuan. Butuh laki-laki kayaknya laki-laki mana nih? Laki-lakinya pacarnya yang nemenin. Tapi kemarin aku kapal paket. Aku sempat ada event gitu ya, jadi juri, panel juri bareng sama kebetulan dia
brand inilah gitu ya, brand head gitu dari satu social media company gitu ya. Dia dengan menggebu-gebu cerita bahwa dia udah ke Ganara sendiri. Aku juga nggak kenal kan gitu. Saya bilang, udah ke Ganara waktu itu pas lagi Februari gitu. Kita kebetulan ada promo Valentine ya waktu itu. Jadi aku bikinin pot buat pacar aku, terus pacar aku bikinin pot buat aku. Dia cowok ya, dia bangga banget. Kayak, bagus mas. Ya bagus. Tapi maksudnya terus dia dengan semangat dia bilang gitu, ini tuh jadi alternatif tahu gitu. Maksudnya jadi kalau ke mall tuh nggak selalu harus nonton. Kalau nggak ada film yang bagus gimana? Dan nggak cuma makan atau ngopi aja, jadi kita bisa bikin sesuatu, bisa kita bawa pulang. Oh dia lebih semangat daripada aku. Ya bagus lah. Nah tapi memang ini yang aku rasa sebetulnya kan intinya itu ya, maksudnya istilah itu loh, tak kenal maka tak sayang. Gitu. Nah selama ini kan orang nggak kenal gitu, makanya nggak ikut memperjuangkan. Yang memperjuangkan kita aja gitu. Nah jadi si stakeholder ini memang akhirnya bukan hanya menyasar kepada pemerintah aja ya gitu, tapi juga mungkin perusahaan gitu, organisasi dan juga komunitas gitu ya. Mungkin komunitas-komunitas di luar sana yang selama ini ya mungkin mengira tapi kan art cuman ya udah lucu-lucuan aja gitu, padahal sebetulnya ini bisa menjadi vehicle ya gitu untuk menjadikan kita jadi lebih baik gitu. Nah dengan cara itu tuh sebetulnya menurut aku akhirnya pelan-pelan semua juga akan jadi paham gitu, seni itu penting gitu. Coba di sini di ruangan ini aja gitu, siapa yang pas lagi pandemi nggak mengaplikasikan seni di dalam kehidupannya? Nggak dengerin musik, nggak mungkin nonton film, nggak belajar masak gitu. Karena gila ya kita ya. Lukis aja bahkan karena nggak bisa ngelukis ya. Paint by numbers. Paint by numbers. Aku pas selama pandemi banyak ngelukis paint by numbers, Mbak, ngisi waktunya. Tapi gitu. pusing nggak itu? Aku nggak bisa tuh paint by numbers kalau yang kecil-kecil banget harus detail pusing, banget iya. kan. Ya, benar. Tapi memang akhirnya itu tuh waktu itu UNESCO mengeluarkan pernyataan itu waktu aku ya banget 15 April 2020, which is itu baru pandemi banget. Pekerja seni dan kreatif itu adalah yang paling terdampak pandemi, karena kan kita nggak bisa perform, kita nggak bisa pameran gitu. Maksudnya betul-betul nggak bisa baca puisi, nggak bisa karena tampil kan we need the audience Yeah. gitu. Nah waktu itu mereka mengeluarkan, kebetulan 15 April itu adalah hari seni sedunia. Nah jadi kampanyenya adalah Resilient Art gitu, how art is resilience, dan kata-katanya pada saat itu mereka bilang bahwa art is oxygen gitu. Jadi pada saat pandemi itu kan kita nggak bisa kemana-mana gitu ya, maksudnya dia menjadi oksigen gitu. Nah betapa menyenangkannya kalau sudah pandemi kita bisa keluar, kita bisa nggak pakai masker, tapi dia tetap menjadi oksigen kita gitu. Nah jadi akhirnya ini yang menurut aku menjadi tujuan utama ya gitu. Selama orang-orang makin lama makin sadar bahwa memang healing melalui seni itu penting gitu. Mesti nggak usah ke Bali, 3 hari lumayan, ke Ganara aja 30 menit. Nah itu jadinya akan lebih banyak orang yang mengapresiasi seni gitu. Dan jadi dengan mereka ngelukis di topi, terus mereka pada saat mereka keluar dan mereka ngelihat karya, mereka kayak ternyata ngelukis itu susah ya gitu. Nah, jadi kan lebih menghargai gitu. Makanya tak kenal maka tak sayang. Jadi mudah-mudahan lebih banyak lagi yang sayang dengan seni gitu sesudah ini. Gitu. Jadi new activity juga ya, kayak yang itu dipasangin itu selain pasangan nonton itu. ke kafe itu Date ideas ya. Ideas betul di TikTok viral tuh. Jadi memang pengaplikasiannya sebenarnya seni itu karena seni ya. Sangat-sangat luas, bisa kemana aja. Pendidikan, ternyata ke self healing kalau kata sosial dan lain sebagainya. Oke, nah itu dari background Ganara Art dan value-value apa yang diterapkan sama Mbak Tita dan juga mungkin suami juga ya sebagai founder. Nah, kita pengen tahu juga nih soal leadership value apa sih yang Mbak Tita terapkan ke staff dan pengajar yang ada di Ganara Art sampai sekarang udah sebesar ini, yang dari tadi 2 pengajar 10 tahun berdiri. Bagaimana value itu bisa sama dengan staff-staff yang di sana? Oke, jadi kita tuh memang spesifik ya, maksudnya proses mungkin untuk teman-teman yang heads up aja kalau mau ngelamar ke Ganara susah ya. Nah, jadi memang prosesnya itu kita pasti ya ada selection process, ada kayak preliminary interview, lalu interview dengan kita, dengan mungkin founder dan managerial level itu full English. Ganara. Karena memang di semua cabang kita memang banyak juga expat yang datang. Kayak misalkan kita punya cabang di Rumah Wijaya itu banyak orang Korea yang ke situ gitu. Nah,
Terus kalau di Menteng kebetulan di Plaza Indonesia kebetulan juga cukup lumayan banyak yang foreigner ya, maksudnya European American gitu. Nah, dan memang kita membiasakan untuk bisa berkomunikasi secara bahasa Inggris dengan baik gitu. Nah, lalu kita ada tes yang maksudnya kita bisa melihat ini sebetulnya mereka tuh bisa nggak ya untuk ngajar. Jadi ada demonya. Jadi kita yang jadi guru, kita yang jadi muridnya. Dia harus berdemo gitu. Maksudnya itu yang akan dinilai adalah bagaimana mereka tuh bisa percaya diri saat bicara, menjelaskan gitu. Maksudnya bahasa tubuhnya segala macam gitu. Tapi kunciannya adalah kalau di Ganara itu mereka harus melewati satu training. Nah, jadi training kita ini memang trainingnya tuh training values. Jadi bukan intinya di dalam Ganara itu payung besarnya adalah keberagaman, inklusi sosial, kesetaraan, terutama kesetaraan gender. Nah, jadi di dalam training itu semua dilakukan dengan kita melihat banyak banget pemantiknya gitu. Pemantik yang mereka tidak akan mengira gitu ya. Maksudnya ini tuh maksudnya gini gitu. Jadi misalkan kayak ada baligo nih di daerah Depok gitu yang baligo pemerintahan gitu ya. Terus menurut kalian gimana responnya akan menjadi fondasi untuk kita bisa lihat sebetulnya mereka memahami nggak ya keberagaman. Sebenarnya keberagaman tuh dekat nggak ya di mereka gitu. Terus ada bahkan berbagai training di dalam situ yang memang mendorong terhadap pemahaman terhadap kesetaraan dan itu tuh kita belajar tentang macam berbagai hal yang memang akhirnya ujungnya kita bisa menyimpulkan gitu. Kan ada penilaiannya gitu. Meskipun dia memang potensi ini, tapi pada saat dia berinteraksi untuk kerja kelompok pada saat yang training yang bagian ini dan bagian ini dia nggak paham gitu. Kalau dia nggak paham dia kemungkinan besar nggak akan lolos. Nah, jadi value-nya itu sudah, maksudnya mereka sudah harus memahami value ini dan dia menjadi barrier to entry akhirnya gitu. Karena kalau misalnya mereka nggak lolos itu ya udah gitu, mereka nggak bisa kerja di Ganara. Makanya kita pada saat udah masuk kerja di Ganara, value-nya kemungkinan besar akan sama gitu. Jadi karena yang utama banget adalah menghargai keberagaman gitu. Karena menghargai keberagaman dan hak untuk berekspresi itu tuh kuncian di sini karena our teachers and our staff will meet so many different people. Kalau misalnya mereka secara mendasar tidak menghargai keberagaman gitu, mereka pasti akan resisten untuk misalkan kebetulan si guru A agamanya A, lalu pada saat perayaan agama B kita bikin playdate nih, misalkan kayak bertemakan yang bertemakan agama itu gitu. Kalau dia tidak menghargai keberagaman, dia kemungkinan tidak akan mau ikut serta. Padahal nggak ada pilihan itu kalau di Ganara ya. Namanya juga kita bahkan menerapkan untuk semua saling menghargai dan saling memahami ya gitu. Jadi kalau lagi Lebaran yang masuk adalah yang non Muslim. Kalau yang lagi Natalan yang masuk adalah yang Muslim. Gantian. Dan pada saat itu yang kadang yang non Muslim pada saat lagi mereka lagi Natalan gitu, tetap ngirim kopi gitu. Yang teman-teman kalau bilangnya wamil, wamil Natal ya dikirimin kopi gitu, Starbucks gitu. Terus tapi kalau misalnya pas lagi Lebaran juga yang masih bertugas yang non Muslim dikirimin ya, kan banyak banget dapat kue-kue gitu ya, kue-kue kering. Tiba-tiba lah di Ganara ada beberapa kue kering gitu kayak lagi bertamu gitu. Nah jadi maksudnya tapi kan memang itu kan saling menghargai gitu ya. Nah jadi memang value yang terbesarnya itu dan kita melihat ya ini sih akhirnya jadinya dipahami dan diamini dan dijalankan gitu oleh staff-staff kita. Nah kalau dari aku sendiri melihatnya ya mungkin ini kan adalah satu bisnis yang memang mungkin untuk sekarang di Indonesia belum ada yang serupa ya. Ada beberapa bagian dari kita gitu ya, misalkan bagian lukisnya aja atau bagian kursus anak-anaknya aja dan sebagainya itu emang ada sih yang mungkin bisa head to head gitu ya. Tapi kalau Ganara as a whole bahkan bisa bikin interactive experience. Terus kita bisa bikin kelas untuk anak-anak di saat yang bersamaan di cabang yang lain ada training untuk corporate gitu, corporate training untuk manajer-manajer dan lain sebagainya. Ada corporate training. Kita ada corporate training dengan value yang tadi gitu, keberagaman dan lain sebagainya. Nah, jadi
kalau menurut aku tantangan terbesarnya adalah how we make this important for everyone gitu. Nah jadi melihat si Ganara ini sebagai kalau aku sih bilangnya mimpi besarnya adalah beberapa tahun ke depan itu kalau orang ngomong seni di Ganara tuh top of mind, ngomong seni di Indonesia top of mind itu Ganara. Wow. Jadi kayak kan itu kan ada istilahnya tuh ya, misalkan kalau kita ke warung mau beli deterjen, kita nggak bilang beli deterjen, bilangnya beli Rinso ya gitu. Maaf mau nyebutin ya, tapi ya nah itu tuh harapan besarnya itu gitu. Nah jadi kembali lagi memang sebetulnya si Ganara Art ini dengan segala macam inovasinya akhirnya menurut aku sekarang saatnya memang mendisrupsi apa yang selama ini mungkin orang-orang mengira oh ya udah kalau kursus seni ya kayak gini gitu. Oh kalau misalnya pameran harus di galeri kayak gini. Kalau ini kita enggak, we disrupt everything sehingga kalau suamiku bilang gitu, kalau kita tuh palu gada, palu mau gue ada gitu. Nah jadi datang ke ini is a one stop place gitu maksudnya. Dan bahkan kalau di Ganara kita yang baru di Ganara Plaza Indonesia ada kafenya juga gitu. Jadi you can do art and drink coffee, pastry gitu. Jadi kayak it's an experience of its own gitu kan. Nah jadi harapannya itu sih gitu. Jadi hadirnya Ganara Art ini memang bisa membuat seni itu lebih accessible buat semuanya dan semua orang kedepannya akan mengingat Ganara pada saat melakukan kegiatan seni. Pokoknya di Indonesia ya seni itu sama dengan Ganara. Itu harapannya. Memang palu gada sih. Iya. Apa aja ada. Namanya ada all you can art. Iya kan di paketnya kan. Betul. Aktivitasnya aja tuh inklusif banget kan. Tadi aku baru tahu ternyata ada buat corporate training juga ya. Iya, buat corporate training ini wah itu waktu 2022 akhir itu laku banget karena 2021 akhir waktu udah mulai offline. Karena banyak banget ternyata tim-tim yang memang nggak pernah ketemu muka. Jadi ketemu mukanya sama aku. Jadi Mbak Tita sama timnya tolong dong kesini gitu karena ini tim aku tuh belum pernah ketemu satu sama lain, nanti kayak tegang gitu. Jadi mereka bikin art bareng. Mencairkan suasana dan melakukan aktivitas. Dan memang dan sengaja dibikin si timnya ini tuh terdiri dari berbagai divisi yang berbeda. Sehingga mereka nggak stuck dengan si kelompok yang sama yang emang geng gue nih gitu. Ya udah dicampur. Nah jadi memang seperti itu. Wow, menarik banget. Gitu. Oke. Tadi udah ngomongin journey-nya yang panjang ini. Sekarang kita mungkin bisa diceritain tantangannya apa sih, Mbak? Kalau tantangan terbesarnya sih memang ini ya, maksudnya ya masih ada stigma-stigma itu ya gitu. Maksudnya kayak ya mungkin ini cuman kegiatan untuk dilalui untuk melalui waktu senggang gitu ya. Nah tapi karena aku melihat dengan kepala mata sendiri ya gitu gimana orang tuh bisa berubah gitu ya. Bisa lebih empati, bisa lebih menghargai orang-orang yang berbeda dari mereka gitu. Jadi tantangannya memang ya untuk mengaplikasikan ini ke ratusan juta penduduk Indonesia ya memang itu tantangannya gitu. Tapi aku yakin bisa gitu karena kita tuh masuknya dengan cara yang halus dan menyenangkan gitu. Nah jadi mudah-mudahan sih sebetulnya lebih banyak lagi stakeholder yang mungkin gak cuma di Jakarta dan Makassar tapi di daerah-daerah lain yang juga memang semangat untuk membantu kita gitu ya. Dan bekerja sama dan akhirnya Ganara akan bisa ada di mana-mana. Nice. Amin. Hopefully bisa menjangkau lebih banyak pulau-pulau lagi ya Mbak. Kita juga boleh sedikit daripada laki-laki. Nah, yang membuat sebuah platform pendidikan seni budaya yang seperti Ganara itu belum ada dan memang kalaupun ada yang membangun yang mirip-mirip tapi mungkin serupa tapi mungkin cuman lukis aja atau apa itu tuh memang bukan perempuan gitu. Maksudnya penokohannya tuh bukan founder perempuan gitu. Nah, kalau tantangan terbesarnya adalah ya memang ini cerita ini aja ya maksudnya. Waktu pertama kita bikin Ganara itu kita masih kalau meeting ya saling mengenalkan gitu, aku sama suami saling mengenalkan gitu, oh ya ini suamiku gitu, misalnya suamiku ngomong duluan misalkan oh ya ini istri saya gitu, ini founder Ganara juga gitu segala macam. Tapi setiap itu dilakukan suamiku yang notice gitu ya, udah 3 kali nih
tapi begitu disebut aku istrinya gitu, aku nggak diajak ngomong lagi. Jadi ngomongnya langsung ke suamiku gitu. Jadi kayak iya Pak gini. Hah? Gue didiemin terus udah Padahal gitu founder juga ya. gitu. Nah apa namanya sebenarnya kalau misalkan di media di mana-mana foundernya cuma aku memang maksudnya di emang yang di itu personanya ya maksudnya dan emang suamiku tuh selalu di belakang layar gitu emang beneran selalu di belakang layar. Kalau misalnya lagi Zoom dia di belakang situ dia memastikan. Nah jadi dan memang akhirnya dia yang sendiri yang bilang gitu, coba deh nextnya nggak usah dikenalin sebagai suami istri gitu, bilang aja misalkan kayak langsung aja founder, karena dia dari dulu selalu secara titel tuh dia kayak apa aja lah gue gitu, misalnya kayak business development manager apalah terserah gitu. Gak mau pusing gitu. Nah terus karena dia emang ini kan maksudnya operasional segala macam. Nah terus akhirnya mulai seperti itu gitu. Terus yang saya foundernya, lama-lama akhirnya ya memang terlihat jelas ya gitu. Emang kalau begitu dikasih tau foundernya dia akan langsung bicara serius dengan aku gitu. Dan itu tuh tantangan yang memang dihadapi oleh perempuan ya gitu. Maksudnya aku pernah rapat dengan satu pihak gitu ya, dia sebetulnya dia gallery owner yang tadi kita mau kerjasama cukup lumayan ini ya, masif gitu ya, tapi lagi bicara tentang itu 2019 jadi sebelum pandemi, jadi lagi bicara tentang jadwal segala macam. Memang jadwal aku tuh kebetulan sebelum pandemi itu 2019 aku ingat banget 29 Desember 2019 itu aku pulang dari Padang, terus aku ngitung ini kayaknya flight aku yang ke-29 tahun ini gitu kan. Karena benar-benar karena ngajar ke berbagai ini ya, pulau dan segala macam. Nah, waktu itu tuh lagi menentukan jadwal rapat berikutnya sama si gallery owner ini, which is a guy gitu ya. Dan dia aku bilang kayaknya aku gak bisa Juli deh Mas, soalnya gini. Oh apa Agustus, tapi Agustus aku cuma bisa tanggal segini sampai tanggal segini karena tanggal segini aku ada di sini. Terus pertanyaan dia gini, terus kalau misalnya kamu pergi-pergi terus yang ngurus anak-anak siapa? Hah? Perusahaan lo. Terus aku langsung bilang, suami saya yang ngurus anak-anak saya. Terus gitu, iya gitu. Tapi habis itu aku tidak melanjutkan kerjasama ya. Karena maksudnya aku bilang maksudnya aku nggak bilang ke dia gitu, tapi aku bilang ke suami. Terus aku masa tadi gini-gini, aku bilang ke suami karena suami nggak ikut rapat. Terus kalau misalnya kamu yang rapat sama dia pasti dia nggak akan nanya itu. Padahal kan anak-anaknya dia juga, maksudnya anak-anak kita berdua ya gitu. Nah jadi memang stigma bahwa ya tapi kan kalau misalkan ibunya sibuk terus yang ngurus anak siapa gitu. Padahal kan punya anaknya berdua ya gitu. Nah maksudnya kalau misalkan memang sudah memilih itu sebetulnya tantangan terbesar itu gitu. Kita sebagai perempuan kita di rumah juga dibilang cuman di rumah aja. Kita kerja juga dibilang, tapi kalau kerja nggak ngurus anak keluarga nggak di jadi nggak ada yang ya udahlah ya kita tidak bisa membuat bahagia semua orang, tapi tantangan terbesarnya itu gitu. Jadi memang masih ada stigma itu gitu yang memang jadinya kalau misalkan memang kita mau succeed gitu ya, kita harus ya mungkin menutup kuping ya gitu ya, karena memang ya kalau misalnya didengerin ya nggak bisa selesai gitu. Seperti itu. Karena sebetulnya intinya yang penting memang ada support system yang kuat ya gitu. Karena kan ini kan tidak aku jalankan maksudnya tanpa seizin suami ya. Maksudnya suamiku juga sangat supportive. Dan dulu juga bapakku sebagai seorang seniman, dia memang dia mendirikan majalah interior pertama di Indonesia, Gria Asri. Dia memang seniman dan wartawan seni. Mamaku tuh bankir. Nah jadi mamaku tuh yang kerja full time gitu, dan he's very supportive of her gitu, jadi sampai manajer segala macam sangat bangga gitu. Maksudnya yang kerja benar-benar full time office work itu mama, sedangkan bapakku tuh yang memang bisa jemput kita pulang sekolah, ngajak makan dan lain sebagainya, ngajak ke pameran gitu-gitu. Nah jadi bentuk keluarga itu tuh dari awal, dari aku kecil tuh aku melihat bentuk keluarga itu bisa macam-macam gitu. Nah, jadi kalau sekarang memang betul setiap aku pergi keluar kota seperti yang aku jawab si mas-mas itu gitu. Ya bapaknya yang ngurus tapi biasanya lalu ini ya maksudnya tagihan order makanannya jadi melonjak karena kayak bapaknya tidak bisa menyetop dan malah semuanya ada kayak udah dibeliin aja. Tadi pagi udah, kok siang beli lagi, kok malam beli lagi ya kayak gitu. Cuman ya tapi ya memang maksudnya dan anak-anak paham gitu bahwa ya maksudnya ya mama pergi kerja gitu ya memang ini pilihan kita berdua gitu. Dan maksudnya dan itu dipahami oleh anak-anak gitu. Jadi they see us as ini ya maksudnya as role models jadinya kan gitu. Oh
di mata mereka oh perempuan tuh seperti ini Iya. gitu. Kebetulan anak-anak laki-laki semua, jadi kan mereka Iya. memahami itu gitu. Iya. Iya, Pentingnya ya support pentingnya system dari ngomongin keluarga. kesetaraan gender Iya. juga anaknya jadi tahu gitu. Yes. Tapi memang kelihatan sih support systemnya dari awal yang kayak meeting ternyata kalau diperkenalkan oleh suami dan itu dia dia yang notice itu. notice. Aku nggak Nah, notice tadinya gitu. itu Dia luar notice, biasa udah nggak usah Iya, gitu. dukungan dari suami bener ya Mbak ya. Oke. Oke. Mungkin ini untuk menutup perbincangan kita Mbak di kali ini, apa sih harapannya Mbak Tita dengan hadirnya Ganara ini untuk Indonesia? Kalau dari aku sih sebetulnya memang harapan besarnya sih ini ya, maksudnya semua orang jadi lebih paham dan lebih menghargai seni gitu. Karena kita tuh perjuangan kita sebagai komunitas seni, maksudnya pekerja seni kreatif gitu, itu masih banyak banget perjuangannya gitu dan kita nggak bisa sendirian. Kalau misalkan kita nggak dibantu oleh masyarakat luas tuh kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang sama seperti yang lain-lainnya gitu. Maksudnya kita masih mungkin dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Nah ini yang kenapa experiential art itu jadi aku pengen bikin mungkin se-hype mungkin, seviral mungkin, itu sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk semua orang paham rasanya berkesenian tuh seperti apa. Karena begitu dia paham, dia tahu itu penting. Begitu dia tahu itu penting, dia akan ikut berjuang sama kita. Yes. Gitu. Jadi kita nggak sendirian, nggak 4L, nggak lo lagi. Oh, ini ada banyak nih teman-teman kita gitu. Harapannya sih itu. Wow, oke. Jadi seni lebih mudah dijangkau, terus dipahami juga sama masyarakat Indonesia ya Mbak ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bicarain juga hari ini menginspirasi juga Sobat Medio ya, teman-teman. Nah, Oke, wah menarik banget. Thank you banget Mbak so Tita much, untuk Fran. sharingnya. Makasih banyak. Semoga Ganara kedepannya bisa lebih mudah dijangkau dan diakses juga untuk masyarakat Indonesia lagi. amin. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk Sobat Medio follow podcast Obsesif di Spotify, kemudian kita juga sekarang ada di Tip-Tip. Subscribe juga YouTube Medio by KG Media untuk tonton konten seru lainnya. Kalau begitu, aku Ellen dan Risti. Mbak Tita juga. Ya, Sampai pamit undur jumpa. diri. Pamit undur Dah. diri.